malam para pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya Arif Abdurrahman. Saya di sini sebagai moderator yang mana akan mewawancarai salah satu narasumber pada acara bincang-bincang santai tentunya. Yang mana profil beliau adalah profil dari narasumber kita pada kali ini sangat muda, energik, sangat inspiratif, dan tentunya bagian dari kaum millennials. Yang mana kita mengetahui bahwa hari ini kaum milenial itu sangat berperan penting di masyarakat. Don't offer to describe about myself, sir. No. I don't offer to describe about you. I just say about the true one because I heard from many people, from many students of Gunung Hideng Nurulpa Boarding School that say you are very inspirative. But actually, I don't feel something special in myself. Alright, okay, that's good. By the way, sir, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Okay. So I look from your face that you look so happy today. What's wrong? Actually, today I feel very happy. Okay. But maybe I can't to tell what. I think this is a secret. Oh, a secret. public. Okay. You feel happy, but you cannot tell about what makes you happy. Yeah, because this is a secret. Oh, no problem. Nah, pemirsa, inilah narasumber kita pada kesempatan kali ini yang mana akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan tentang topik yang masih hangat dan yang akan kita laksanakan ke depannya. Sudah siap, Mister? Insyaallah. Ya, oke. Topik kita yang pertama adalah tentang pelaksanaan Hari Santri Nasional yang mana kita sudah laksanakan. Ya. Nah, itu persiapannya berapa lama, Mister? Untuk acara tersebut? Jadi begini ceritanya. Pada tanggal, kalau tidak salah pada tanggal 20 Oktober. Oh, 20 Oktober. Itu ada informasi dari aparatur sipil negara Ya. bahwasannya upacara dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional itu Ya. akan dilaksanakan di Lapang Sukarame, Oh, Lapang Sukarame ya. Ya, Dekat kecamatan itu. dekat kantor kecamatan Oh, iya. Sukarame. Tapi dan beliau pun mengatakan bahwa untuk petugas Ya. dimulai dari mungkin dari pembacaan Undang-Undang Dasar, Ya. kemudian pembacaan doa dan pengibar bendera itu petugasnya dari pesantren Nurul Wafa, Ya. kecuali pemimpin upacara kemudian pembina upacara itu bukan dari pesantren Nurul Wafa. Jadi tidak semua panitia acara tersebut dari santri-santri Nurul Wafa pada awalnya ya? Ya, pada awalnya Ya. tidak seperti itu. Oh. Karena ketika itu yang diundang untuk menghadiri dalam rangka memperingati upacara Hari Santri Nasional itu tidak hanya ke pesantren Nurul Wafa, Ya. melainkan kepada seluruh pesantren Yang ada. yang ada di Kecamatan Sukarame. Oh iya. Jadi awal mulanya itu akan diadakan di lapang bola Sukarame. Nah, pertanyaan saya, kok kenapa pada hari H-nya itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Wafa Gunung Hideng? Ya, jadi seperti ini ya, Sir. Pada tanggal 21 Ya. ada lagi datang ke pesantren Nurul Wafa, Ya. mengonfirmasi kembali dan menanyakan kembali mungkin tentang bagaimana sih kiranya tentang ini petugas dari Nurul Wafa apakah sudah siap. Ya. Ya, kami pun mengatakan insya Allah Ya. siap. Dan saat itu pelaksanaan upacara masih di Lapang Sukarame. Oh iya. Karena waktu itu yang datang pagi hari. Pagi Oh, ya. kisaran pukul 7 sampai pukul 8 lah. Jadi masih pagi ya? Ya, masih pagi. Kemudian setelah itu
sekitar 5 menit sebelum adzan maghrib Oh, kembali lagi ke pesantren. itu 1 hari sebelum hari H. Iya, Oh, iya betul. tanggal 22, Iya. tanggal 21 maksudnya. Iya. Datang kembali Mhm. sebelum maghrib mengatakan kembali bahwa acara itu dilaksanakan di pesantren Nurul Wafa. Kemudian semua petugas, mulai dari semua petugas yang terlibat Oh iya. dalam acara itu berasal dari Nurul Wafa semua. Wow, it was great. Jadi yang tadinya di lapang bola Sukarame sebelum maghrib ada informasi harus dilaksanakan di Pondok Pesantren Gunung Kidul. Iya, seperti itu. Oh, jadi pemirsa ini persiapannya sangat-sangat mepet sekali. Lalu pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dengan waktu yang sangat singkat dan juga tidak hanya tidak hanya dihadiri oleh santri-santri Pondok Pesantren Gunung Kidul, tetapi juga pesantren yang ada di lingkungan Kecamatan Sukarame itu bisa menghasilkan peringatan Hari Santri Nasional yang sangat maksimal. Pertama mungkin karena kita sudah terbiasa mungkin dengan jadi udah terbiasa ya instruksi yang mendadak. Tapi sebetulnya kami sangat bukan kami merasa apalah gitu. Tapi kami memang benar-benar merasakan ini adalah suatu kebanggaan bagi kami karena mereka mempercayai, memberikan kewajiban yaitu menjadikan santri Nurul Wafa sebagai petugas upacara dengan diberikan waktu yang singkat mungkin. Kami merasa bangga karena artinya mungkin mereka mempercayai. Trust. They give a trust. They give trust to us. For about the preparation. Okay. So you did it well. Artinya Mister dengan santri-santri itu mempersiapkan dengan matang, ya. Karena mungkin sebetulnya kami tidak terlalu panik sih. Oh iya. Karena memang dari santuy. Ya. Karena dari sebelumnya pun kami sudah memiliki semacam tim pengibar bendera. Oh, jadi sudah ada tim ya? Iya. Tinggal mengasah mungkin kan? Tinggal mengasah, kemudian tinggal mematangkan. Kemudian panduan suara pun kami sebelumnya sudah ada lah. Sudah ada. Karena memang di pesantren Nurul Wafa tidak hanya upacara setiap hari Senin. Ya. Kadang ada upacara pelantikan pengurus. Jadi upacara pergantian bahasa. Jadi kami alhamdulillah sudah memiliki tim khusus panduan suara, tim para pengibar bendera. Hanya mengasah bagaimana sih supaya lebih maksimal. Jadi intinya pemirsa, Mister dan santri-santri di Pondok Pesantren Gunung Kidul itu tidak panik ya ketika ada instruksi bahwa pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional itu diadakan di Pondok Pesantren Gunung Kidul. It was a great moment. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong berapa pesantren yang terlibat? Kalau tidak salah kemarin itu ada 4 pesantren yang menghadiri upacara. Dari satu kecamatan itu ya? Dari satu kecamatan. Oh iya, 4 pesantren. Karena saat itu kebetulan pada pagi hari itu kita itu diguyur oleh hujan. Oh iya, betul pada hari Jumat tepatnya. Pada hari Jumat. Pukul 7.00 itu hujan deras ya kalau nggak salah. Hujan. Terus bagaimana perasaan Mister pada waktu itu? Kalau mungkin saat itu kami agak merasa panik, khawatir. Yang dibesarkan rasa kekhawatiran kepada para santri dan juga santri. Karena saat itu pada pukul 7 para santri dan juga santri sudah berbaris di lapang. Oh, jadi pada pukul 7 sudah berbaris, tiba-tiba hujan deras gitu. Iya. Jadi yang khawatirnya itu masa
mereka harus dibiarkan dihujankan gitu. Oh iya iya iya. Jadi kekhawatiran itu untuk istilahnya itu menjaga kesehatan santri dan santrian. Iya. Lalu bagaimana antisipasinya? Bagaimana antisipasi Mister ketika pada saat hujan tersebut supaya apa? Santri-santria yang akan mengikuti upacara dan 4 pesantren tersebut masih bisa terkoordinisir. Pada saat itu mungkin waktu santri dan juga santria sudah berbaris di lapangan, dan itu pun sudah diatur ya. Oh ada ya. Sudah diatur barisan yang depan itu adalah orang yang agak pendek, kemudian yang kedua agak tinggi dari barisan pertama dan seterusnya. Kalau misalkan kita istilahnya kita instruksikan mereka supaya berteduh kembali, yang saya takuti mungkin barisan sudah tidak rapi. Ya lantas gimana lagi sih? Ya itu kan di luar prediksi ya. Di luar prediksi. Tapi kan hujannya saya tahu bahwa hujannya nggak lama kan? Alhamdulillah tidak lama. Dan pelaksanaan upacara itu bisa dijalankan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi kami ya harus gimana lagi? Kami instruksikan saja kepada santri-santriah supaya ya coba jangan di lapang ya. Jadi supaya berteduh lah. Berteduh dulu ya. Sambil menunggu hujan reda mungkin ya. Supaya kesehatan santri-santri juga bisa terjaga. Lalu siapa saja sih yang diundang pada acara tersebut? Ini kan tingkat kecamatan ya. Otomatis kan bukan hanya pengasuhan di pondok pesantren Gunung Hijau saja. Otomatis kan melibatkan 4 pesantren tadi, terus aparatur sipil negara. Lantas siapa saja yang diundang? Mungkin kalau saat itu yang saya lihat ketika pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri Nasional itu sendiri dilaksanakan, itu saya lihat ada Bapak Camat waktu itu, kemudian ada para tokoh, para kiai, para pengurus dari tiap-tiap pesantren, kemudian ada santrinya juga ya? Iya, santrinya juga. Kemudian ada tentara. Oh iya, Babinsa ya? Mabinsa. Termasuk tim medis ada ya? Tim medis ada. Ada ya. Oh, jadi banyak juga ya yang diundang pada acara tersebut. Alhamdulillah banyak. Lalu saya mendengar juga bahwa upacara tersebut berjalan dengan sangat baik. Lalu salah satu bisa dikatakan istilahnya itu tangan kanannya dari Pak Camat itu menyuruh untuk tidak dulu bubar, dan Pak Camat itu ingin memberikan beberapa sepatah kata kesan terhadap jalannya upacara Hari Santri Nasional yang diadakan di Pondok Pesantren Gunung Hijau. Dan saya dengar bahwa Pak Camat itu memberikan kesan yang sangat baik ya. Alhamdulillah ya, ini sangat merupakan salah satu kebanggaan lah bagi kami, dan kami pun tidak menyangka akan adanya suatu apresiasi dari Pak Camat itu sendiri, mengatakan bahwa sangat di luar dugaan. Jadi sangat amazing. Di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi ya. Ya, jadi intinya pemirsa bahwa pelaksanaan kegiatan memperingati Hari Santri Nasional itu berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala di awal seperti jam 7 turun hujan, lalu santri-santri harus ke tempat yang teduh, dan juga alhamdulillah setelah hujan reda pelaksanaan upacara bisa dilaksanakan. By the way sir, itu mungkin topik pertama ya tentang peringatan Hari Santri Nasional. Ini ada satu topik lagi pemirsa yang ingin saya tanyakan kepada Mister tentang ini some things that the event that all the students in Gunung Hideng sangat merindukannya. Jadi
Nurul Wapa All Star nih, Sir, ngomong-ngomong. Kapan nih ini rencananya akan dilaksanakan? Maybe about the rule of All Star Ya. that the event we held every maybe one time in 1 year. Oh, jadi One satu tahun satu kali ya? Yeah, Jadi annual program. yeah, Artinya setahunan ya. yeah. Atau tapi dulu satu tahun sekali apa satu tahun dua kali atau sekarang jadi satu tahun sekali? Kalau dulu sekitar 5 tahun yang lalu Ya. ketika saat itu ketika saya kelas berapa ya? Kelas 1 mungkin, Oh kelas iya, 1 sudah SMA. lama ya. Itu dilaksanakan tiap 3 bulan satu kali, Berarti 4 kali setahun ya bisa. 4 kali. Karena acara itu dulunya itu masuk ke dalam acara bulanan dengan desain panggung yang ya bisa dikatakan mencukupi ya. Cukup ya. Cukup untuk penampilan, tidak, dan mungkin semakin maju, semakin berjalannya waktu, Jalan waktu. para santri dan juga santria kami berikan, kalau sebelumnya itu kan yang mempersiapkan panggung, inti acara dan lain sebagainya itu dari pesantren, dari pengurus. Nah, setelah itu kami mungkin berdiskusi bersama yang lain bahwa bagaimana kalau misalkan kita laksanakan acara ini tapi kita sistemnya itu perangkatan. Oh, jadi perangkatannya. Jadi Iya. semua siswa misalkan kelas 1 itu jadi penitianya. Iya, Dari mulai menata panggung, menata acara seperti itu. iya, pokoknya semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pentas seni santri mungkin yang menjadi panitianya itu perangkatan. Kalau misalkan angkatan 1 mungkin Iya. berarti itu panitia ataupun dalamnya itu kelas, kalau SMP kelas 7, Kelas 7. kalau seniornya itu mungkin kelas 10. Jadi di mix gitu. Oh, Di mix antara junior dan senior. digabung ya. Iya. Digabung. Jadi salah satu pembelajaran juga bagi mereka ya, Iya. bagaimana meng-create atau menciptakan sebuah kreasi seni yang wow. Iya. Oh iya. Salah satu pendidikan juga mungkin ya yang Iya. diberikan oleh pihak pesantren kepada para santri-santri ya. Karena mungkin dan setelah itu setelah kita robah ya sistemnya bahwa pelaksanaan pentas seni santri, panitia, kemudian inti acara semua dilaksanakan oleh bagiannya ya. Dan setelah itu alhamdulillah dari waktu ke waktu tiap-tiap angkatan itu memiliki rasa ingin melebihi dari angkatan sebelumnya. Oh, jadi termotivasi ya. Termotivasi. Termotivasi untuk lebih maksimal dari tahun ke tahun. Iya. Oke. Lalu berapa lama sih persiapan untuk dari mulai menata panggung, menyusun acara, terus menyusun inti daripada acara? Itu berapa lama waktunya bagi santri-santri ya? Kalau untuk itu mungkin karena kalau yang sekarang mungkin Iya. yang sekarang ukuran panggungnya itu kalau tidak salah lebarnya itu sampai 8 mungkin. 8 meter. Oh, gede juga ya. 8 apa 10 ya? Oh iya. Kisaran 8 sampai 10 mungkin ya. Iya. Tinggi mungkin berapa ya? Berapa meter tuh? Kalau tidak salah 9. 9 meter. Iya. Jadi otomatis kan semakin besarnya background ataupun panggung, iya, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk semakin lama tentunya. persiapan semakin lama. Itu ada 3 bulan tidak untuk mempersiapkan panggung? Mungkin Kurang kalau lebihnya. yang sekarang Iya. kita berikan waktu mereka sampai 4 bulan. Oh, 4 bulan. Jadi agak leluasa ya Iya. untuk mempersiapkan panggung kreasi santri-santria atau Nurul Wapa All Star itu bisa berjalan dengan maksimal dari tahun ke tahun. That's great. So, my next questions.
Apa saja sih acara yang ditampilkan dalam Nurul All Star tersebut? Mohon maaf ya, Sir. Jadi sebetulnya seperti ini. Kalau kemarin itu acara tahunan yaitu pentas seni santri itu diberikan nama dengan istilah NAS. Oh iya, ya saya tahu. Mohon maaf ya saya. Nurul Wafa All Star ya. Diberikan nama dengan Nurul Wafa All Star saat itu Iya. pada tahun kemarin ya. Iya. Karena yang menjadi panitianya itu dicampur dengan kelas 3 mau itu SMP atau SMA SMK, Iya, iya. dicampur dengan para asatid. Oh, gitu. Dan juga sebagian alumni pun ada yang ikut Berpartisipasi dalam mempersiapkan acara tersebut. So, jadi dinamakan Nurul Wafa All Star. Oh, jadi pemirsa itulah salah satu cerita di balik kenapa dinamakan atau dinamai Nurul Wafa All Star. Kalau yang sekarang mungkin bukan Nurul Wafa All Star. Apa tuh bocorannya untuk sekarang? Kira-kira ya mungkin panggung kreasi. Panggung kreasi saja. Panggung kreasi. Ya. Judulnya panggung kreasi untuk tema pentas seni santri. Oh iya, jadi lebih ke mengasah ya kreasi seni dari santri-santri ya. Iya. Ya. Nice talking, sir. Terus my next question. Dalam acara tersebut itu kan tahunan ya. Yeah. Otomatis kan kalau tahunan itu acaranya sangat spesial. The event is very special. Exactly. So siapa saja sih yang diundang untuk menghadiri acara tersebut? Apakah orang tua santri-santri yang diundang? Apakah alumni diundang? Siapa saja yang diundang? Kami ketika pelaksanaan panggung kreasi dilaksanakan, yang sebetulnya kami tidak mewajibkan sih. Oh, tidak mewajibkan tidak ada untuk kewajiban menghadiri acara ini. Hanya saja mungkin para santri dan juga santria ingin dilihat penampilan mereka oleh orang tuanya. Jadi intinya supaya orang tua santri-santri itu bangga lah ya melihat kreasi seni anak-anaknya. Oh, gitu. Dan kami pun ya welcome saja. Otomatis berarti kami harus benar-benar menyiapkan mulai dari tempat orang tua ketika acara, tempat parkir, kemudian tempat penginapan. Karena pelaksananya kan itu malam hari. Apalagi kita sekarang di masa pandemi, otomatis benar-benar sangat berbeda lah dengan tahun sebelum adanya pandemi. Jadi intinya lebih ketat ya dalam aspek kesehatannya. Ya. Jadi lebih mengikuti protokol kesehatan atau prokes mungkin ya. Meskipun acara tersebut dilaksanakan. Nah, pemirsa, tidak terasa ya. Saya dari awal sampai akhir 2 topik ya. Pertama itu memperingati Hari Santri Nasional dan kedua itu persiapan untuk acara tahunan yang akan dilaksanakan insya Allah tahun depan ya mungkin ya. Insya Allah mungkin tahun ini? Bulan Desember. Oh, bulan Desember ternyata. The event will be holding in December 2001. Oh, alright. So terima kasih Mister atas waktunya. Saya sebagai moderator sangat bangga dan bahagia sekali Mister bisa menyempatkan waktu berbincang-bincang santuy dengan saya. I hope that we can meet for the next time. Kalau misalkan Mister ada waktu luang, kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang lebih menarik mungkin, yang lebih inspiratif, lebih mengedukasi. Bukan berarti ini tidak mengedukasi ya, tetapi nanti kita gali lagi topik-topik yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan mungkin pemirsa ada motivasi yang ingin disampaikan oleh Mister tentunya. Ada tidak? Ini tentang apa ya? Motivasi tentang apa? Tentang apa aja lah mungkin untuk santri-santri agar semangat belajar atau agar
pantang menyerah, tidak malas-malasan, bolehlah apa aja, yang penting motivasi. Kalau mungkin ini bukan motivasi ya, Oh, cuman apa tuh namanya? suatu apa ya, kata-kata yang saya jadikan apa namanya, Pegangan. pegangan. Oh, Saya pernah melihat, jadi ada banyak orang yang melakukan sesuatu. hmm, hmm, Ada orang yang suka, yang tahu mungkin, Iya. yang tahu akan suatu hal, ya, tapi mereka tidak apa itu tidak melakukan apa yang mereka tahu. hmm, Dan mungkin dan juga banyak orang yang apa tuh namanya mengamalkan, iya, mengalahkan. tetapi mereka ingin disanjung. Oh, Dan ya dari kalimat itu mungkin yang saya jadikan pegangan. pegangan itu sendiri, ketika kita melakukan suatu kebaikan, Iya, kenapa kebanyakan orang ingin dilihat? oh, Karena ya saya rasa kita itu kan manusia. Iya. Ya, kita itu manusia. Di apa tuh dalam istilah kasarnya, dihina kita tidak akan menjadi sampah, iya betul, iya, disanjung kita tidak mungkin menjadi rembulan. iya, terlalu jauh gitu. Iya. Jadi untuk apalah kita apa namanya, Sebagai manusia gitu ya. sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan, Iya. harus selalu ada orang yang ketika melakukan sesuatu ingin dilihat ya. Dan ketika ada orang yang tidak mempedulikan, Hmm, ketika seseorang melakukan sesuatu kebaikan, hmm. kebanyakan mereka merasa tidak dihargai. Oh, gitu. Ya saya bilang, ya untuk apalah. Iya. Berarti itu ada mindset yang salah mungkin ya. Ya Oh, mungkin. gitu. Jadi gimana ya, agak susah lah. It's too difficult to describe. Ya, Oke. Ya, jadi perusahaan itulah tadi bukan motivasi ya, bukan, mungkin itu Tapi- hanya sebatas ya sharing. sharing ya. Sharing. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan apapun itu, janganlah kita mengharap untuk disanjung ya. Ya, Tetapi Iya. kita luruskan niat bahwa kita berbuat kebaikan itu bukan untuk sombong, bukan untuk disanjung sama orang lain, dan bukan untuk istilahnya itu camer ya, cari Iya. perhatian, Cari caper ya, perhatian. cari perhatian dari orang lain. Ini ya. So, para pemirsa, tidak terasa ya, dari awal saya berbincang-bincang santuy dengan Mister ini sampai lupa akan waktu. Iya. Ya. Mungkin di lain waktu saya harap Mister bisa menyempatkan waktu. insya Allah. Kita akan berbincang-bincang dengan tentunya topik yang sangat berbeda. Ya, Dan saya harap nanti ada istilahnya itu kata-kata yang sangat inspiratif bagi para pemirsa sekalian. insya Allah. Baik para pemirsa sekalian, mungkin untuk bincang-bincang santai pada kali ini saya cukupkan sekian. See you for the next show.